Sejak awal memang sudah bubrah. Viral video program kebanggaan Anies, rumah DP 0 rupiah disewakan jadi kos-kosan. Sudah dikorupsi, amburadul gini. PJ Heru harus cawe-cawe tertibkan. Mulianya Pemprov kan adalah ingin memberikan pelayanan, memberikan layanan perumahan kepada warga yang memang belum memiliki rumah. Misalnya kalangan anak muda yang sudah menikah, namun mereka perlu diperhatikan, perlu mendapatkan rumah, ya itu DP 0%. Sebaiknya DP 0 rupiah itu dicabut saja, gubernur tidak usah takut, karena memang tidak jalan, dan itu sah-sah saja dievaluasi oleh gubernur pengganti. Pak Heru kan bukan tidak gubernur walaupun dikatakan pejabat, semua hak wewenangnya kan sama. Punya hak untuk mengganti program ini. Jadi silahkan saja dicabut untuk kemudian ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, dan jangan takut kemudian pendapat orang, tidak ada sebuah kebijakan yang tidak dikomentari. Dia tidak bisa kerja. Anies Baswedan itu seorang dosen, dia akademisi dan belum pernah terlibat dalam pekerjaan yang bersifat teknis, sehingga membuat dia tidak punya kemampuan manajerial yang tinggi. Kalau sekedar berkata-kata, dia pasti bagus, karena memang dia terlatih untuk itu. Tapi untuk bekerja, nanti dulu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dilansir dari laman liputan6.com, beredar video yang diduga memasarkan hunian rumah DP 0 rupiah Menara Samawa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dalam rekaman yang viral di media sosial itu, hunian yang diduga rumah DP 0 rupiah hendak disewakan sebagai indekos. Menanggapi hal ini, PJ Gubernur Heru meminta segala tindakan yang terindikasi menyalahi aturan rumah DP 0 ditertibkan. Kata PJ Heru, ya sesuai aturan dong ditertibkan. Menurut Kepala Sekretariat Presiden ini, kewenangan penindakan sepenuhnya dipegang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Jakarta. PJ Heru menegaskan program rumah DP 0 ditujukan agar warga bisa memiliki hunian terjangkau. Diketahui rumah DP 0 rupiah merupakan program milik Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan yang memimpin ibu kota. Ketika berkampanye di Pilkada Jakarta 2017, dia bersama Sandiaga Uno memiliki beberapa program unggulan, sebut saja program rumah dengan uang muka atau down payment DP 0 rupiah. Program ini diterjemahkan dalam bentuk rumah susun milik atau rusunami. Jika menilik janji Anies Sandi pada kampanye lalu, keduanya mengatakan rumah DP 0 rupiah ini bisa berupa rumah susun atau rumah tapak, sebab yang mereka rancang adalah instrumen pembiayaannya. Adapun kriteria dan skema pembiayaan rusunami DP 0 rupiah sudah ditetapkan pada Pergub nomor 104 tahun 2018 tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Catat ya, berpenghasilan rendah. Sebelumnya memang sempat viral video yang diunggah pemilik akun Instagram @nafisalidia. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik itu, tarif sewa mencapai Rp1 juta per bulan tanpa biaya iuran pengelolaan lingkungan atau IPL. Kata wanita dalam rekaman video itu pada Rabu 21 Juni, kalian yang lagi cari kosan yang nyaman dan harganya murah, sini aku kasih tahu rekomendasi kos murah di Jakarta Timur. Rekaman video memperlihatkan seisi ruang mulai dari toilet, kamar, hingga beberapa fasilitas elektronik yang bakal didapat pihak yang menyewa. Keberadaan stiker putih bertuliskan program DP 0 rupiah fasilitas pemilikan rumah sejahtera pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertempel di pintu masuk hunian yang ada dalam video lah yang kemudian memperkuat dugaan hunian tersebut benar merupakan rumah DP 0 rupiah. Sayangnya, usai viral, kini unggahan video itu tak lagi bisa ditemukan di akun Instagram yang bersangkutan. Video diduga telah dihapus atau diarsipkan. Waduh, kok malah jadi kos-kosan ya? Di sisi lain, dilansir dari laman detik.com, program hunian DP 0 rupiah kini memang sudah berganti nama menjadi hunian terjangkau milik. PDIP DKI Jakarta menilai sejak awal nama hunian DP 0 rupiah telah menjadi perdebatan. Kata anggota DPRD DKI fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo, sejak awal kampanye Anies Baswedan tentang rumah DP 0 rupiah sudah menjadi perdebatan banyak pengamat karena dianggap sebagai program bombastis dan tidak realistis.
Dan itu terbukti sejak menjabat hingga akhir masa jabatan, Anies tidak pernah mampu mewujudkan program tersebut. Dari janji menyiapkan 250.000 unit rumah DP 0, tak lebih dari 1.300-an saja yang mampu diwujudkan. Dan masalah semakin ruwet karena belum lama ini terendus pula aroma korupsi dalam hal pengadaan lahan untuk membangun rumah-rumah DP 0 rupiah itu. Pejabat yang berkompeten dalam pengadaan rumah tanpa uang muka ini adalah Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, dikabarkan tersandung kasus korupsi pengadaan lahan untuk program rumah DP 0 rupiah di Jakarta Timur. Yang bersangkutan sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Harapan bahwa Gubernur Jakarta, Anies, harus bertanggung jawab soal ini seperti hanya di awang-awang. Maka tidak mengherankan jika prospek rumah DP 0 semakin suram saja. Impian Anies untuk membangun ratusan ribu unit rumah murah meriah yang jika terrealisasi akan diganjar penghargaan internasional menjadi buyar total. Untung sekarang pemerintahan era PJ Heru lebih realistis dengan mengganti nama rumah DP 0 rupiah menjadi hunian terjangkau milik. Pengawasan saya rasa harus lebih diperketat lagi agar program yang asalnya sudah bubrah ini bisa diselamatkan demi rakyat. Bagaimana menurut Anda? Denny Siregar bongkar bobrok Denny Indrayana. Ternyata kader Mercy Suruhan SBY ingin memakzulkan presiden agar Indonesia gonjang-ganjing. Lalu Anies berhasil presiden? Cewek, kita anti korupsi. Kalau mau sebut cewek, silakan. Ntar dulu, kaosnya tertulis kita anti korupsi. Oke, mari kita cek ya. Ini kira-kira siapa ya? Orang yang sama apa yang beda ya? Waktu itu Denny Indrayana adalah wakil menteri andalan SBY, ujung tombak. Jadi omongannya SBY ini diulang-ulangi lagi atau dikembang-kembangkan oleh Denny, nggak heran gitu loh. Oke. Itu artinya jauh-jauh hari seperti ini SBY sudah jauh-jauh hari sebelum ini SBY sudah sampaikan kekhawatirannya, ya kan? Bahwa ya, tahun 2022 yang lalu maksudnya. Iya. Jadi itu sekarang lanjutkan itu, segarkan itu, masyarakat udah ngerti. Oh, ini orangnya SBY. Membahas pernyataan Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era SBY, yang bilang kalau dia dapat info A1 bahwa Majelis Konstitusi akan memutuskan pemilu 2024 nanti menggunakan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum legislatif. Yang menjadikan berita ini heboh adalah karena Denny Indrayana seolah-olah dapat bocoran dari internal atau dari dalam Majelis Konstitusi terhadap sebuah putusan. Ini berbahaya ketika rahasia negara dalam bentuk sebuah keputusan itu sudah menyebar duluan ke publik dan membuat kehebohan. Hal itu dilakukan semata-mata sebagai bagian dari advokasi publik. Mantan Wamenkumham itu pun mengatakan awalnya ia tak mau mengungkap bahwa dia adalah bacalek dari Demokrat agar tidak ada pembiasan terhadap isu yang dia angkat. Ia berkata, saya tak mengungkap itu agar tak terjadi bias, tetapi kalau sekarang disampaikan ya alhamdulillah justru mengungkapkan nawaitu saya. Karena bagi saya kalaupun tertutup tak masalah, kan saya nomor 1 juga, kata Denny Indrayana. Adapun sebelumnya Denny ini membuat kehebohan ya, usai membocorkan informasi bahwa MK akan memutuskan pemilu sistem proporsional tertutup. Ia bahkan menyinggung perihal peninjauan kembali atas kepengurusan Demokrat yang diajukan ke SP Muldoko. Seandainya itu dikabulkan, pencalonan Anies pasti akan gagal. Bila saya amati di sini, orang yang katanya pakar hukum tata negara ini semakin dibiarkan kok semakin tambah gila. Semua statement yang ia tuduhkan sama sekali tidak disertai dengan bukti-bukti otentik, semua hanya berasal dari dugaan dirinya sendiri, hanya sebatas prediksi tendensius.
Kemudian menurut Denny, Jokowi juga membiarkan dua anak buahnya berperkara dengan mengajukan PK ke MK. Hal ini dianggap oleh Denny sebagai tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara dua anak buahnya sendiri dan Jokowi pun harus dimaksulkan. Di sini yang bermasalah adalah Muldoko dengan orang luar istana dan ini bukan urusan pemerintahan tapi urusan partai yang bersengketa dan sangat tidak mungkinlah bila seorang Jokowi harus ikut-ikutan masuk ke ranah tersebut apalagi partai tersebut bukan partai di mana Jokowi sebagai kader. Dan yang berikutnya, Jokowi dianggap menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol. Hal ini karena menurutnya seorang kader utama P3 pernah mengatakan bahwa Soeharto Mono Arfa diberhentikan sebagai ketum P3 karena 4 kali bertemu Anies. Lalu di sini apa hubungannya dengan Jokowi? Walaupun P3 adalah salah satu partai pendukung pemerintah, hal ini bukan berarti Jokowi bisa mengintervensi. Emang siapa Jokowi dan apa kapasitas Jokowi di P3? Ini adalah tuduhan yang ngawur dan tidak disertai bukti yang kuat. Hanya ilmu cocok logi yang berbalut kebencian kepada Presiden Jokowi. Bila kita analisa dari semua statement Denny Indrayana, dugaan saya Denny ini adalah orang suruhan SBY. Ia sengaja membuat semacam informasi yang sangat menyesatkan yang dilanjutkan dengan tuduhan-tuduhan yang membabi buta kepada Presiden Jokowi. Denny Indrayana ini liciknya bukan main. Dia hanya berani bersuara di tempat persembunyiannya di Melbourne, tapi mempropaganda dan membuat gaduh dalam negeri. Lalu kemudian kenapa saya menduga bahwa Denny ini ada hubungannya dengan SBY? Karena setelah Denny melakukan kegaduhan yang pertama, SBY beberapa saat kemudian bereaksi dengan seolah menduga ada kebenaran dari statement Denny. Hal ini semakin diperjelas dengan statement Denny Indrayana bahwa dirinya diberitahu oleh elit Demokrat bahwa Yusuf Kala telah menyampaikan informasi kepadanya bahwa hanya akan ada 2 paslon saja di Pilpres. Propaganda ini dugaan saya sengaja dimainkan SBY agar Demokrat bisa mendapat simpati publik. Selain itu, hal ini bisa menggagalkan PK yang dilakukan Muldoko. Dan terbukti, propaganda ini berhasil memancing situasi gaduh serta mencuri perhatian publik bahkan dari para elit sampai di tataran akar rumput ikut menanggapi isu tersebut. Dan pertanyaannya, apakah SBY benar-benar terlibat dalam propaganda yang dibuat oleh Denny Indrayana? Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.